Shalom semua, hai muda-mudi PCC yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya sangat bersuka cita karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama saudara dalam ibadah Excel Live secara online. Pertamanya saudara, saya berucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah secara bersama-sama. Nah saudara, Excel Live atau kebaktian IPCC bukan hanya sekadar kita lakukan sebulan sekali, tapi saudara, saya sangat yakin dan percaya muda-mudi memiliki potensi yang luar biasa. Oleh itu saudara, muda-mudi perlu diberi inspirasi dan semangat sesering mungkin saudara, supaya Anda dapat terbang tinggi dalam hidupmu saudara, untuk mencapai semua perkara yang telah Tuhan siapkan untuk Anda. Dan percaya katakan amin saudara. Nah saudara, pandemi yang kita alami saat ini saudara tidak dapat mengalahkan kita saudara. Kenapa saudara? Karena kita memiliki pengharapan yang teguh dalam Kristus Yesus. Oleh itu saudara, kita dapat mengatasi masalah atau cabaran pandemik ini dari segi ekonomi, dari segi sosial, ataupun perhubungan. Karena saudara, kita ada janji. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan berserta dengan kita. Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia saudara. Oleh itu saudara, pada malam hari ini doa saya kepada muda-mudi semua, Anda akan mengalami satu penemuan yang istimewa bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan akan menguatkan iman saudara dan hati saudara. Amin saudara. Itu saudara, akhir kata, Pastor Sam juga mengirimkan salam rindu kepada Anda semua, dan mari kita enjoy ibadah pada malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, berdamai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara
janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Hai semua, salam muda-mudi IPCC dan kawan-kawan yang lain dimanapun kalian berada. Nama saya Rianda, saya berasal dari Indonesia dan bekerja di Pineng untuk saat ini. Di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Apabila di masa yang lalu saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi, yaitu bapak saya sendiri, satu kehilangan yang besar bagi keluarga kami dan kesedihan yang mendalam bagi saya sendiri, sebab saya tidak bisa balik kampung untuk melihat muka bapak saya untuk yang terakhir kalinya. Bisa dikatakan bapak saya meninggal di usia yang masih muda. Kami ada 8 bersaudara, so pasti ada tanggung jawab besar yang dia tinggalkan, yang saya rasa beban itu berpindah kepada saya dan mami saya. Las-lasnya saya buat pekerjaan di kilang pun tidak bisa fokus. Saya tidak bisa memberikan target yang terbaik dan akhirnya bos saya bagi saya pindah ke departemen yang lain. Tetapi itu semua rencana Tuhan. Justru departemen yang baru itu saya merasa saya lebih selesa buat kerja. Saya mendapat kawan-kawan yang baik juga. Bahkan satu kali saya mendapat special adjustment untuk gaji saya, puji Tuhan. Tapi lain lagi cerita dengan mami saya. Dia justru mengambil satu keputusan yang konyol menurut saya. Dia mencoba untuk membunuh diri. Dia minum racun rumput. Tetapi satu pekerjaan Tuhan yang unik, yang dia melakukan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dia tidak menghalang mami saya untuk bunuh diri, tetapi dia pastikan selepas ini dia akan mendapat satu pelajaran yang dia akan ingat untuk selamanya. Selepas mami saya minum racun itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan dia kepada orang-orang yang dia sangat sayangi. Satu persatu muka kami anak-anaknya terlintas di pikiran dia. Dan tiba-tiba mami saya katakan, oh gak bisa, aku gak rela untuk meninggalkan anak-anakku. Dan dia pergi tolong diri dia sendiri. Dia makan gula, dia minum air, dia makan obat. Dan puji Tuhan pada saat itu mami saya selamat dari keputusan yang dia buat itu. Tuhan Yesus katakan sama mami, dia bilang, nah sekarang kamu tahu kalau kamu manusia yang biasa saja, kamu tidak rela untuk meninggalkan anak kamu. Apalagilah aku, bapamu yang setia, sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dari situ mami saya bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, yang gak gampang menyerah hingga saat ini. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada kalian semua saudaraku, baik kalian yang bekerja ataupun yang masih belajar di kampus, biar kita tahu di dalam setiap kesulitan ataupun kesukaran dalam hidup kita, Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang pasti yang lebih mulia lagi, Tuhan mau setiap hari, hari demi hari kita semakin serupa dan segambar dengan Dia, yaitu kita tidak gampang menyerah dalam kesukaran yang kita alami. Kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang untuk menyerah kalah, tetapi kita semakin semangat. Dan kita tahu dalam setiap kesulitan yang kita alami, ada di akhirnya ada satu kemenangan bersama dengan Yesus. Semoga kalian diberkati dan sampai jumpa di waktu-waktu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah Excel Live kita secara online.
Saya percaya kita semua dalam pelindungan Tuhan dan dalam keadaan baik, amin. Untuk saat ini mari kita siap memuji Tuhan. Saya undang semua saudara bangkit, berdiri, IPCC Induk, IPCC Summit dan juga IPK. Mari kita memuji nama Tuhan Yesus dari tempat ini dan dimanapun saudara berada, amin. Yes, haleluya, amin Tuhan. Kita menerima kuasa daripada Tuhan Yesus, amin. Kita mau pakai kuasa itu, amin Tuhan. Mari sama-sama. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, amin. Mari sekali nyatakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati kita saat ini. Kita mau menyembah Raja kita yang menjadi sumber kemenangan kita, yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yes, Tuhan. Thank you, Jesus. Bapakku dan Kau menyembahmu di
Shalom, selamat malam atau selamat siang di mana saja Anda berada pada waktu ini dan Anda sedang menonton ibadah muda-mudi ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada komiti karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada waktu ini. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami kembali dan kami begitu memulia dan kami begitu menghormati kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu ditulis untuk manusia. Firman-Mu ditulis supaya manusia ada jalan, supaya manusia ada hikmat, dan supaya manusia ada pengharapan. Jadi malam ini sambil kami mengkaji dan merenung satu kebenaran daripada firman-Mu, kami berdoa supaya orang yang mendengar, mereka yang menerima firman ini akan mengalami perubahan yang positif dalam hidup mereka. Bukan karena kekuatan yang membawa firman, tetapi karena kekuatan dan urapan Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, malam ini saya mau berbicara tentang pilihan. Ya, pilihan atau memilih. Ramai kita lihat anak-anak muda sekarang itu mengalami masalah sosial, ya, masalah pergaulan. Salah satu sebabnya ialah karena anak-anak muda tidak paham maksud pilihan. Nah, seringkali kita lihat anak-anak muda hidup memberontak. Mereka sengaja memilih untuk membuat perkara yang mereka tahu akan menyakiti hati ibu bapak mereka, akan merosakkan masa depan mereka, dan mungkin akan nanti menyebabkan mereka salah di sisi undang-undang dan bisa dimasukkan dalam penjara. Tetapi mereka masih memilih untuk melakukan itu. Kenapa? Sebab mereka sengaja mau memberontak. Kenapa mereka mau memberontak? Salah satu sebabnya ialah mereka berkata, inilah hidup saya. Saya dilahirkan miskin, saya dilahirkan di dalam keluarga yang susah. Saya dilahirkan di dalam keluarga di mana ibu bapak saya bercerai, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang selalu bergaduh, selalu ada konflik. Dan karena itu, hidup saya memang tidak ada nilai, tidak ada guna. Jadi saya memilih untuk mengambil jalan pemberontakan ini. Maksudnya apa? Maksudnya muda-mudi ini tidak tahu apa maksud pilihan. Mereka pikir karena mereka dilahirkan di keluarga yang susah, di keluarga yang miskin, di keluarga yang tidak memberikan mereka kesempatan untuk pendidikan, seperti mungkin ada teman-teman mereka. Jadi karena itu mereka berkata, aku tidak ada pilihan, aku dilahirkan dalam keadaan begini. Jadi buat apa aku mau hidup dengan baik? Lebih baik aku terus memberontak. Jadi mereka tidak mau majukan hidup mereka. Mereka tidak mau berusaha untuk mengubah hidup mereka. Karena mereka memikir bahwa mereka tidak ada pilihan. Dari hari mereka dilahirkan di dunia ini, susah, mereka menyangka tidak ada pilihan. Pada malam ini saya mau membawa satu firman yang sangat mudah di dalam firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita kuasa pilihan di dalam Tuhan. Kuasa pilihan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, apa maksudnya memilih? Kalau kita bisa memilih, maksudnya kita ada kuasa atau kita ada otoritas. Betul atau tidak? Contohnya, lu masuk Queens Bay Mall, mau membeli baju. Lebih banyak uang yang kau ada, lebih banyak pilihan yang kau ada. Kalau kau ada uang 200 ringgit, kalau ada 30 kedai baju di Queens Bay Mall, besar kemungkinan kau bisa memilih untuk membeli daripada mana-mana satu kedai itu. Dan kalau di dalam kedai itu ada 100 baju, karena kau ada duit 200 ringgit untuk dibelanjakan, kau bisa memilih daripada mana-mana baju itu. Tetapi kalau kau hanya ada uang 20 ringgit, saudara-saudari, daripada 30 kedai itu, kedai mana yang kau bisa beli? Mungkin kau harus mencari satu kedai itu yang ada sales, jualan 80% yang dibuang di tepi-tepi macam sampah. Nah, itu saja yang kau bisa dapat membeli. Size-nya salah,
Ya, ada koyak-koyak di situ. Kenapa? Sebab kau ada uang 30 ringgit atau 20 ringgit saja. Jadi kapasitas untuk memilih menunjukkan kita ada kuasa. Orang yang tidak ada kuasa atau tidak ada sumber, dia tidak bisa memilih. Tetapi mereka yang ada sumber yang besar, mereka ada otoritas yang besar, mereka yang ada kuasa yang besar, lagi banyak pilihan mereka. Apa yang kau makan tadi untuk makan malam? Kalau kau ada uang, kau bisa memilih. Malam ini KFC, malam ini mau makan pizza. Tetapi kalau kita nggak punya uang yang banyak, hanya 2 ringgit untuk makan malam, mau pilih apa? Paling-paling boleh pilih roti kering saja. Jadi makin banyak kuasa yang kita ada, makin banyak sumber yang kita ada, lebih banyak kita bisa memilih. Jadi memilih itu menunjukkan kita ada kuasa. Yang kedua, saudara-saudari, manusia ya selain daripada dia memilih karena dia ada kuasa, yang kedua, manusia selalu memilih kerana. Ya, manusia memilih kerana. Jadi kita lihat sesuatu yang baik, yang sesuai, yang cocok. Karena itu kita memilih. Manusia jarang memilih supaya. Ada beda itu. Ya, ada beda. Contohnya kalau kita pergi temu duga untuk kerja, wawancara untuk kerja. Nah, orang yang menemu duga kita untuk mengambil kita kerja, dia akan memilih. Dia hanya bisa memilih 1 orang. Jadi ada 5 orang datang meminta kerja. Bagaimana dia memilih? Dia memilih bukan supaya. Dia mau memilih supaya dia dapat pekerja yang terbaik. Tetapi manusia ada batas. Kita nggak bisa melihat ke masa depan. Jadi sebenarnya manusia itu atau bos itu dia memilih kerana. Contohnya dia lihat kamu punya pencapaian, CV, resume. Wow, dia lihat orang ini ada pelajaran tinggi. Orang ini bisa guna komputer. Orang ini bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa India, bisa berbahasa Mandarin. Ya, orang ini ada pengalaman kerja, pernah kerja di Singapura, pernah kerja di Jepang, pernah kerja di Korea. Maka dia memilihlah pekerja itu. Maka dia memilih karena apa yang dia lihat, bukan memilih supaya. Nah, saya bekerja di universitas. Dan tiap-tiap tahun ada beribu-ribu orang yang mau masuk ke universitas. Tetapi karena tempatnya lebih sedikit daripada orang yang mau masuk, jadi kami terpaksa memilih. Nah, kalau kamu tanya saya, memang kami mau memilih pelajar yang terbaik supaya keputusan mereka akan cemerlang. Bila kami memilih siapa yang bisa masuk universitas, sebenarnya kami mau memilih orang itu atau pelajar itu supaya kami memilih yang terbaik. Supaya mereka akan menjadi pelajar yang terbaik. Dan itu akan menaikkan nama universitas. Tetapi kami ada batas. Kami hanya manusia. Kami tidak boleh melihat masa depan. Jadi bagaimana kami memilih? Kami lihat ujiannya. Oh, ini ada E-nya banyak. Wah, daripada 9 mata pelajaran dia dapat 5E. Dia dapat 6E. Yang ini dia mendapat 8E. Jadi kami memilih pelajar yang dapat E yang lebih banyak. Karena kami menganggap kalau kami pilih dia akan menjadi pelajar yang lebih cemerlang daripada yang ini. Maka sebenarnya walaupun kami mau memilih supaya kami dapat pelajar yang terbaik, hakikatnya kami hanya memilih karena. Kami memilih karena berdasarkan pencapaian pelajar itu. Dan apakah kami selalu sukses? Tidak. Karena ada pelajar yang kami pilih karena keputusannya baik, karena ujiannya baik. Tetapi bila sampai di universitas, malas belajar, lebih malas daripada cacing. Jadi lepas tahun 1, tahun kedua, ujiannya jatuh dan jatuh, prestasinya jatuh. Dan dia tidak berkelakuan seperti pelajar universitas. Jadi kami sudah memilih salah. Kami memilih karena kami ingat keputusannya baik. Tetapi kami tidak dapat melihat masa depan. Nah, saya juga pasti ada pelajar yang kami tidak terpilih. Kami tidak memilih dia karena keputusannya tidak berapa baik. Jadi kami tidak memilih. Tetapi saya tahu ada yang kami tidak memilih. Sebenarnya kalau kami pilih dia akan menjadi pelajar yang lebih baik.
Jadi itulah kebatasan manusia, itulah sikap manusia. Manusia memilih karena dia ada kuasa untuk memilih. Yang kedua, manusia memilih karena manusia tidak mampu memilih supaya. Karena manusia tidak bisa melihat masa depan. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada dan apa yang pernah terjadi. Nah, saudara-saudari, saya minta kita lihat satu firman Allah di Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama daripada ayat ketiga hingga ayat keempat. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wah, ramai orang suka firman ini. Kita telah dianugerahkan berbagai segala berkat rohani di surga. Wah, kita suka benar ayat ini. Tetapi saudara-saudari, kalau mau benar-benar mengerti ayat ini, tolong sambung ke ayat yang keempat. Karena ayat keempat berkata begini, sebab. Nah, maksudnya, Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di surga. Sebab, ada sebabnya. Allah bukan hanya memberikan begitu. Ada sebabnya. Dan sebabnya ada di ayat yang keempat. Amin. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan karena kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang tidak ngantuk dan yang memberi perhatian akan berkata, Pastor, kau baca salah, mata kau rabun kah? Karena firman Allah tidak berkata, Dia memilih kita karena kita kudus dan tidak bercacat. Firman Allah mengatakan, Dia memilih kita supaya kita kudus dan kita tidak bercacat. Beginilah kebenaran firman Allah. Mungkin ibu bapak kau tidak memilih kau. Mungkin kau tidak memilih untuk dilahirkan di sebuah keluarga yang senang, hidup yang senang. Mungkin kita dibawa ke dunia ini dalam keadaan yang sangat mencabar. Kita datang ke dunia ini tidak ada sumber, tidak ada pendidikan, tidak ada harta, tidak ada kemampuan. Tetapi saudara-saudari, firman Allah berkata, walaupun orang lain tidak memilih kita, walaupun ibu bapak kita tidak memilih kita, walaupun yang dulu memilih untuk masuk universitas menolak kita, walaupun mungkin yang jaga beasiswa itu tidak memilih kita untuk memberi kita dana beasiswa untuk belajar. Tetapi satu hal saya yakin, Allah telah memilih saudara-saudari dan saya. Di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Manusia memilih karena dia ada sumber. Kalau dia tidak ada sumber, dia tidak ada kuasa untuk memilih. Allah memiliki sumber yang tidak terbatas. Allah memiliki segala hikmat, segala berkat, segala kuasa. Dan Allah tetap memilih Anda dan saya. Dan apa yang lebih indah lagi, Allah memilih engkau dan saya bukan karena engkau dan saya telah melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Maka itu Allah berkata, ini oke, ini bisa kita pilih karena dia telah melakukan hal-hal yang besar. Tidak, itu manusia. Tetapi Allah memilih engkau dan memilih saya supaya itu masa depan, supaya kita akan kudus dan tidak akan bercacat di dalamnya. Saudara-saudari, jangan bazir hidup kamu. Jangan sia-siakan hidup kamu. Kalau pada waktu ini engkau tahu apa yang kau buat itu bukan jalan yang baik. Engkau tahu apa yang kau lakukan itu bukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati orang tua kamu. Saya minta kamu untuk hargai hidup kamu. Hargai nyawa kamu. Hargai panggilan kamu. Karena ingat, Tuhan memilih kau supaya kau tidak akan cacat dan kau akan kudus. Ya, kalau Tuhan memilih saya karena mungkin Tuhan tidak pilih saya. Pasti Tuhan tidak akan memilih saya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Karena Tuhan percaya dan Tuhan yakin satu hari nanti saya akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Supaya saya tidak kudus. Saya kudus dan saya tidak akan cacat. Saudara-saudari,
Tuhan telah memilih kau supaya engkau dapat menjadi orang yang kudus dan tidak cacat. Jangan sia-siakan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah kau adalah pilihan Allah. Kau adalah umat yang luar biasa. Ayo mari kita sama-sama berdoa pada waktu ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kami undang untuk menjamah hati kami. Sambil kami sudah mendengar firman-Mu. Kau memilih bukan kerana, tapi kau memilih supaya. Dan pada malam ini kalau ada sesiapa yang menonton, ada sesiapa yang menerima firman ini, kami doakan supaya mereka akan sadar bahwa hidup mereka mempunyai nilai. Yang sudah jauh dari Tuhan, saya berdoa pada saat ini mereka akan buka hati mereka semula dan berkata, Tuhan, inilah hidupku, inilah nyawaku, ambil, terima. Kau telah memilihku dan kau tidak pernah membuang aku. Kau memilih aku supaya walaupun pada saat ini mungkin hidupku, mungkin jalanku tidak menyenangkan-Mu ya Tuhan, tetapi kau tetap memilihku supaya aku tidak cacat dan aku akan menjadi kudus. Maka Bapa, kami serahkan hidup kami kembali kepada Engkau. Yang mendengar pada malam ini dan kau mungkin tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya saya undang ya pada saat ini, kalau Anda rasakan seperti ada satu damai sejahtera dalam hatimu bahwa ada Tuhan yang memilih saya. Memilih saya bukan karena saya baik, tapi memilih saya supaya saya boleh menjadi baik. Dan kau berkata, saya mau mengenal Tuhan Yesus. Yang juga bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Ya, ikut doa saya ya. Tuhan Yesus, saya datang pada waktu ini mengundang Engkau ke dalam hati saya. Ampuni segala dosa-dosa saya. Saya percaya Engkau mati di kayu salib dan Engkau menebus, Engkau menghapuskan, Engkau menyucikan segala dosa dan kejahatan saya. Dan di saat ini dengan iman saya percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat, dan saya menerima Engkau untuk masuk ke dalam hati saya. Saya percaya. Saya percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Semoga kita diberkati. Amin.